Kumaha, Damang Sadayana. Pasti ini Q&A yang kalian tunggu-tunggu, tapi aku udah mempersiapkan banyak jawaban buat kalian yang kira-kira mungkin bisa memuaskan rasa kekepoan kalian. Ini aku dapetin dari pertanyaan Q&A pertama dulu ya. Ini garis besarnya aja karena banyak banget yang pertanyaannya sama. Pertama dulu ya, dari di mana sih kenal sama suami aku, di mana sih kenal sama pasangan aku, kapan mulai pacaran, kapan mulai nikah, kapan mulai ya bla bla gitu. Pokoknya intinya pasangan aku. Oke. Aku tuh kenal sama pasangan aku itu di tahun 2019, which is di tahun 2019 itu juga akhir tahun 2018, awal tahun 2019 itu aku udah putus dari mantan aku. Jadi di bulan Maret itu aku kenal sama pasangan aku sekarang, sama suami aku. Itu karena aku kerja di salah satu company perusahaan Jepang yang besar. Terus udah itu juga aku bisa kenal sama dia karena ada seseorang sih tepatnya yang ngebantuin kenalan. Ada yang bantu kenalan, posisinya aku waktu itu masih kerja jadi seorang sales. Kalau kalian ikutin dari pertama kali aku punya konten, kalian tahu aku kerja di perusahaan apa. Nah, terus udah itu awalnya sih nggak expect bakal pengen gitu Pak. Apa ya? Bakal pengen dikenal sama seseorang yang jauh gitu loh. Maksudnya jauh tuh dalam tanda kutip gini, beda negara gitu. Jadi waktu itu aku masih lagi kerja gitu kan, lagi kerja. Terus udah itu juga ada seseorang yang aku kenal di salah satu di perusahaan ini. Terus udah itu orangnya juga baik, humble. Aku nggak bisa show up siapa dan ngomong siapa orang ya karena rahasia secret banget. Terus udah itu nah pasangan aku tuh kenal sama dia, suami aku tuh kenal sama dia. Terus udah itu in the case suatu saat aku kayak lagi flyering gitu kan, kayak flyering gitu. Terus udah itu nggak sengaja ketemu sama dia. Nah di flyer itu emang aku sengaja tulis nomor telepon aku ya buat orang komunikasi lah sama aku gitu kan, buat nanya-nanya tentang produk yang aku jual gitu. Nah dia ini aku kasih, tapi saat itu aku tuh orangnya nggak notice sama sekali sama orang yang aku kasih flyer gitu. Aku nggak notice sama sekali guys. Kenapa aku nggak notice sama sekali? Ya menurut aku ya udah ngasih lupa gitu aja kan. Karena emang itu kerjaan aku, dan posisinya jujur aja di situ tuh masih bulan-bulan aku galau. Gara-gara aku putus dari mantan aku yang 3 tahun ini, yang Cindo itu kan. Aku masih galau, jadi aku tuh nggak berpikir banyak tentang cowok lain atau laki lain, karena aku punya pikiran kayak ya udahlah, ya emang udah putus gitu. Aku juga mau fokus sama emak, terus aku juga pengen mempercantik diri, aku juga pengen ngejar karir aku juga masih umur segini, masih seumur sekitar 24-25an saat itu. Aku juga pengen kerja ke luar negeri, nggak mau kerja gini-gini aja gitu. Kenapa aku punya pikiran pengen kerja ke luar negeri? Karena waktu itu aku dapet tawaran kerja ke Australia sama temen aku, kerja di Australia gitulah. Kalau bahasa Inggris kan aku udah lumayan gitu ya, tapi kalau kerja link-link kayak gitu kan emang tadinya awalnya aku nggak tahu, tapi kayak ada ya udah gitu, ada ayo mau nggak gini nih. Nah, itu sih masih ngobrol-ngobrol sama temen gitu. Cuma di situ aku masih in case karirku masih enak banget di perusahaan itu, terus masih enak banget aku juga masih deket kan sama emak gitu. Jadi aku walaupun mikir buat kerja ke luar negeri, tapi masih kayak ya udah strict fokus buat diri aku sendiri aja, karena aku juga baru putus dari mantan aku itu kan, maksudnya baru 3 bulanan lah ya. Nah bulan Maret ini ya itu aku pertama kali dapet pesen WhatsApp. Ini lucu sih. WhatsApp aku sih emang aku bodohnya itu waktu itu pakai WhatsApp itu buat pribadi sama buat kerja aku jadiin satu. Jadi udahlah ya gitu. Nah, suami aku ini WhatsApp aku. Ya aku kan nggak tahu ya karena dia pakai bahasa Inggris. Aku mikirnya, oh mungkin
tadi gue ada kasih ke orang kali ya, maksudnya dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan, karena aku lupa dan nggak tahu siapa gitu. Terus udah itu dia nanyanya gini pertama kali, apa kabar, kayak how are you, saya dapat nomor kamu tadi siang kayak gitu saat ke daerah tempat kamu kerja. Terus aku kayak hah, oke. Terus aku langsung dong, aku bahas bahasa Inggris juga kan saat itu, kayak oh iya Bapak, baik, ada yang bisa saya bantu, Bapak cari produk apa dari S gitu, dari perusahaan saya gitu, cari produk apa, kami lagi ada penawaran ini. Terus dia kayak yang kayak oh tidak, saya sedang berpikir-pikir gitu kan. Nah udah tuh abis itu ya udah aku cuekin dong karena dia balasnya cuma kayak gitu, kayak saya sedang berpikir-pikir. Ya udah, terus dia nge-WA lagi guys. Itu pas aku nggak balas, dia nggak balas lagi juga kan, karena ya udahlah aku mikir kayak udahlah, mikir doang, cuma pengen WA doang kali gitu. Atau aku berpikir karena daerah aku tuh salah satu daerah yang distrik merah kayak gitu, kalau kalian tahu tempat aku kerja itu, aku berpikir kayak gini ya, oh mungkin dia pria hidung belang gitu. Padahal guys dia itu temen orang yang ada di perusahaan aku gitu ibaratnya. Nah udah itu beberapa hari kemudian ada kunjungan kan ke tempat aku kerja dari bos aku. Nah bos aku ini oke, yang nanya bos aku ini nanya ke aku, kalau teman saya minta nomor kamu, hubungin kamu, apa tidak apa-apa? Ya aku pikir kayak gitu, aku aneh kan. Ya aku bilang oh iya nggak apa-apa, aku masih berpikir positif, ya udah gitu. Terus udah itu udah guys, karena udah aku bilang nggak apa-apa ya udah. Nah malamnya dia nge-WA lagi tuh, abis bos aku datang kan dia nge-WA lagi, suami aku tuh nge-WA lagi, kata dia halo, saya ingin mengenal kamu. Di situ sih aku masih belum connect guys kalau yang dimaksud bos aku itu nih cowok ini gitu. Terus udah itu aku bilang oh iya kayak gitu, oh iya Pak silakan apa lagi. Aku masih ya segeriting ya kerjaan aja gitu. Tapi akhirnya di situ tuh dia ngomong sama aku kalau dia tuh dapat nomor aku waktu aku ke tempat aku kerja. Terus udah itu dia juga kenal sama ini. Dari situ aku bilang oh oke, aku mulai paham. Dan karena itu temennya bos aku gitu ibaratnya, aku ada perasaan gak enak gitu, jujur ya, ada perasaan gak enak di dalam hati aku yang bikin aku tuh ngerasa kayak oke, gue ladenin gak nih, tapi ya udahlah gue ladenin aja lah ya gitu. Karena kan takutnya gitu dia mikir ngomong apa-apa gitu ke bos aku, ngomongnya aku cuek atau apa gitu kan gak enak juga. Jadi aku tuh masih umur segitu, masih kayak takut lah ya guys gitu. Terus udah tuh udah aku ngomong, ya udah akhirnya dia mau aku, ya aku mah nyantai aja, aku pikir ayo udahlah anggap aja berteman. Walaupun aku saat itu emang jujur posisinya aku bener-bener sama sekali nggak berpikir buat punya hubungan sama siapapun. Aku pengen sendiri aja, aku pengen jomblo, aku pengen menenangin diri aku gitu. Itu karena 3 bulan setelah aku putus dari mantan aku gitu ya. Udah, nah suami aku ini rajin banget ngirimin aku pesan. Terus udah itu juga in one time 2 minggu kemudian dia ngajak aku buat makan malam. Di sini aku jujur guys, aku nggak tahu sama sekali muka dia, aku nggak inget, aku bener-bener nggak tahu sama sekali muka dia. Jadi aku tuh kayak ngajak makan malam. Terus aku bilang kan tapi saya kerja gini-gini. Nah kata dia ya udah nggak apa-apa, tetap aku tunggu kok, janjiannya jam berapa terserah, nanti aku nunggu di sini kayak gitu, apa kita bisa makan malam gitu kan. Ya udah, karena aku berpikir ya udahlah gitu kan, kayaknya nih laki penasaran banget sama aku. Ya udah akhirnya aku makan malam guys sama dia gitu, aku okein. Dan saat itu aku datang ke tempat janjian aku sama dia itu. Sebenarnya itu kayak aku kan molorin waktu ya, jadi kayak kita tuh janjian jam 6:30 atau jam 6-an gitulah, jam 6:30 lah ya. Dan aku sampai
Sampai tempat itu tuh sekitar 8:30. Kalian percaya nggak, 8:30? Yang namanya orang Jepang itu nggak suka kan, orang telat itu nggak suka. Dan aku tuh posisinya, pertama aku molor-molorin, kedua itu posisinya itu hujan. Terus aku kan nggak mau ngebuang-buang uang cuma buat transportasi ya. Ya udah aku naik busway, terus udah naik busway aku juga naik Gojek gitu. Aku ingat banget karena busway itu macet banget, akhirnya aku berhenti. Terus udah berhenti, aku juga berpikir nggak enak sih, kayak ada orang yang nungguin, ya udah deh aku naik ojek aja. Akhirnya naik ojek. Dari tempat aku kerja daerah kota ke daerah Jakarta Selatan lumayan jauh kan, akhirnya ya udah aku naik ojek, ketemu sama dia. Belum ya udah, lewat pintu belakang. Aku rapi-rapi dulu karena abis hujan kan di luar gitu, jadi aku agak-agak lepek-lepek gitu. Ya udah, nah janjian di satu restoran Itali, aku masih ingat banget, di daerah Gandaria City. Restoran Italinya itu dia di deket pintu masuk. Nah aku janjian sama dia di situ, udah janjian sama dia di situ. Itu first impression ketemu sama dia, jujur aja guys, sama suami aku nggak suka sama sekali. Karena suami aku tuh tipikal, dia udah kasih tau kan dia orang Jepang gitu, dia tipikal lelaki yang nggak ngurusin diri gitu loh guys, ngerti nggak? Maksud aku nggak ngurusin diri tuh, dia tuh kayak seadanya aja, selebor, terus dia tuh kayak nggak rapi gitu loh guys. Ya udah akhirnya kan akunya rapi banget gitu kan, akunya rapi karena aku nggak enak juga kalau misalnya ketemu orang pertama kali akunya nggak rapi gitu. Ya udah akunya rapi banget, dianya selebor gitu. Terus udah itu aku ya udah gitu kan, ngobrol-ngobrol. Di sini tuh dia tuh banyak banget nanya-nanya aku, nanyanya dalam tanda kutip itu kayak hobi apa, ditinggal di mana, apa gitu. Tapi ya udahlah, kataku jujur dari dalam hati aku yang paling dalam, ini lama banget nih cerita, aku itu nggak mau ketemu sama dia lagi karena aku ngerasa kayak apa ya, kayak ya udah, aku mikir ya udah sampai sini aja gitu. Tapi ternyata selesai kita dari situ 7 kali dia ngajak aku ketemuan lagi dan aku okein. Akhirnya aku okein walaupun dalam hati sebenarnya nggak mau, tapi aku okein. Dan abis itu pasangan aku ini nge-WA aku terus, ngajak ketemuan setiap weekend. Dan di weekend kedua atau ketiga dia nembak aku kan, ngajak aku pacaran. Di situ aku jujur guys, aku belak-belakan ngomong sama dia apapun yang jelek-jelek. Maksudnya yang jelek-jelek aku tuh gini, minus-minusnya ya kehidupan aku tuh aku omongin ke dia, dari keluarga, minus dari kehidupan aku, minus dari segala macam aku omongin. Karena aku berpikir kayak gini, lu mau sama gue ya udah, enggak ya udah juga nggak apa-apa gitu. Karena aku mikir gini, gue belum ada feeling gitu, nggak ada feeling. Jadi aku tuh berharap ya cuma ya udah berteman gitu. Cuma karena aku juga nggak ada feeling, jadi aku ya udah terserah, lu mau lanjut enggak ya udah gitu. Jadi kayak aku juga ya udahlah gitu. Tapi di situ dia tuh jujur benar-benar nunjukin sesuatu perasaan yang kayak tulus gitu loh ke aku. Tapi aku masih jujur masih kurang bisa percaya, nggak segampang itu. Abis itu aku pokoknya tuh dia tetap komunikasi sama aku, tetap ngajak makan di weekend, ketemuan. Dan aku juga di situ oke lah gitu, masih ya udahlah gitu. Ada satu momen saat itu dia tuh deket ulang tahun gitu kan. Ini dia belum aku terima guys, jadi pacar aku tuh belum aku terima. Terus udah itu aku tuh pengen banget ngebeliin dia batik. Itu dari lubuk hati aku yang paling dalam, tapi aku nggak tahu dia ulang tahun ya. Aku tuh galau banget guys ngebeliin dia batik karena aku tahu dia itu suka barang yang berkualitas menurut aku ya. Kamu tahu emang orang Jepang itu rata-rata suka barang yang berkualitas kan. Aku mikir kalau aku beliin yang murah ntar dia nggak suka, kalau aku beliin yang mahal juga uang aku cekak gitu kan. Tapi akhirnya aku beliin yang harganya sekitar 600.000. Saat itu menurut aku tuh itu hadiah termahal yang aku kasih ke orang gitu. Karena aku nggak pernah ngasih orang hadiah sampai harganya 600.000, nggak pernah sih sama sekali gitu. Kayak ya emang bener-bener gift gitu, hadiah gift gitu, nggak pernah serius.
aku tuh yang ngasih paling ya 200 gitu kan, paling 250, paling 150, yang gitu-gitu standar-standar aja ya. Nah, tau lah kehidupan anak-anak standar kayak aku gitu, apalagi aku sandwich generation gitu kan. Aku juga lebih baik mikir buat kehidupan aku pribadi sama emak gitu kan, daripada spend uang banyak-banyak gitu. Toh jujur aja, aku tuh belum pernah benar-benar terima gift kado dari siapapun di dalam hidup aku, kecuali suami aku ini ya, kecuali suami aku ini sama mantan aku. Oke, sama mantan aku. Cuma kalau dari temannya itu benar-benar kayak cuma 1 atau 2 gitu. Saya kata aku satu gitu, yang benar-benar kasih aku gift, tapi itu pun bukan di momen aku ulang tahun gitu. Oke, lanjut. Habis itu aku gantung dia 1 bulan. Akhirnya aku pacaran sama dia, aku okein gitu, aku pengen lihat reaksi dia. Selama pacaran kita itu di Jakarta, dia kerja waktu itu masih di Jakarta, sampai akhir tahun 2020 itu di Jakarta. Aku tuh ketemu dia cuma seminggu sekali, setiap weekend aja, karena aku kerja, dia juga kerja kan. Terus aku juga masih kayak improve diri aku gitu buat belajar mencintai dia. Belajar mencintai dia, walaupun ya jujur aja perasaan pertama tuh nyaman, tenang, bahagia gitu deket dia. Terus udah itu nah di situ aku baru merasa aku mulai sayang sama dia itu saat dia mau dioper tuh ke Papua buat kerja. Jadi perusahaan dia itu ngoper dia ke Papua buat kerja. Jadi ya aku nggak ada pilihan lain. Akhir tahun 2019 2020 awal itu, 2020 awal tuh dia udah mulai kerja di Papua. Akhir tahun 2019 itu dia bilang sama aku udah bilang sama keluarga aku kalau aku punya pacar di Indonesia, aku pengen ajak kamu ke Jepang ketemu sama keluarga aku gitu, pengen ajak kamu liburan juga ke Jepang gitu. Aku disitu kayak, hah, serius? Kayak oke. Nah akhirnya di situ pertama kali aku ke Jepang, kalau kalian ngikutin story aku. Terus udah itu pertanyaan berikutnya gitu ya, kenalan aku sama suami. Terus kedua, kasih foto nikahan dong kak, penasaran sama foto suaminya. Ini masalah privacy, sampai sekarang aku nggak bisa sama sekali kasih foto pernikahan atau foto apapun yang berbau tentang muka suami aku. Ini udah kesepakatan aku sama dia, karena dia itu emang orangnya tertutup banget, privasinya itu tinggi banget. Bukan karena dia bandel atau apa gitu, aku nggak tahu. Kalaupun dia mau bandel, menurut aku di Jepang ini gampang banget yang mau bandel. Tapi dia tuh nggak kayak gitu sih orangnya. Selama pacaran sama aku pun, sebelum sama aku pun, dia cuma 2 kali punya mantan yang saat dia sekolah, saat dia kuliah. Terus udah itu pacar pertama itu saat dia kuliah, sama lulus kuliah selesai itu cuma sekitar berapa bulan. Terus udah itu berapa bulan aja gitu. Terus udah itu abis itu putus, dia punya mantan lagi waktu kerja di Jepang. Punya mantan lagi tapi 1 bulan doang, terus putus. Abis itu 5 tahun dia tuh nggak punya pacar sama sekali. Abis itu baru aku, jadi aku tuh ketiga gitu, ibaratnya cewek ketiga yang punya hubungan spesial sama dia gitu. Kalau sekarang kan udah jadi istri gitu ya. Jadi itu privacy, nggak bisa sama sekali aku show up. Aku minta maaf banget sama kalian, tapi benar-benar nggak bisa. Aku mau menghormati privacy suami aku. Udah itu pertanyaan berikutnya, apakah setelah menikah dan menetap di Jepang langsung rencana punya momongan? Nah ini pro dan kontra pasti ada ya. Tapi aku jujur sama kalian, kalau aku tuh nggak mau langsung punya momongan. Aku tuh pengen nunda sekitar 1 tahun atau 2 tahun buat punya momongan, karena apa ya? Karena ya emang itu keputusan aku. Aku mau fokus belajar bahasa Jepang aku dulu, improve bahasa Jepang aku dulu. Terus udah itu karir aku di media sosial, sama aku mau ngerasain kerja dulu. Kalaupun emang aku udah bisa semuanya tapi aku belum kerja secara di Jepang, ya
paling nggak ada masukan dari media sosial gitu loh. Jadi aku fokus, intinya kalau suami aku sih lebih dukung kayak aku tuh fokus di media sosial. Tapi buat kerja itu terserah sama dia tuh, dibebasin mau kerja nggak kerja terserah. Tapi kalau media sosial dia benar-benar dukung aku itu, soalnya biar reduce atau menurunkan tingkat stres aku juga ya guys ya. Karena media sosial itu kan ibaratnya emang dari awalnya mainan pertama aku gitu buat berkarir juga. Oke, nih, ini pertanyaan yang banyak banget kalian tanya. Agama suami aku apa? Oke guys, sampai detik ini agama suami aku itu Buddha, tapi orang Jepang itu lebih kayak ateis. Jadi walaupun dia bilang dia beragama Buddha, tapi dia tuh nggak pernah sembahyang, nggak pernah ibadah, nggak kayak orang Chinese yang Buddha ya emang bener-bener Buddha gitu kan, kayak ada tempat sembahyang di rumah atau apa. Kalau dia tuh nggak, jadi itu cuma kayak ya udah agama lu apa Buddha gitu. Cuma dia itu lebih kayak hidupnya tuh kayak ateis. Dan suami aku tuh bilang aku tuh sebenarnya ya agama tuh kalau orang tanya aja, tapi kalau aku sih sendiri lebih merasa ateis, kata dia, nggak beragama gitu, nggak beragama gitu ibaratnya kalau dari keyakinan dia gitu. Dan ya itu agama dia, agama suami aku, keyakinan suami aku. Jadi nggak ada hubungannya sama aku yang Kristen ya guys ya. Karena sebelum nikah pun dia tuh awalnya gini loh, awalnya aku minta maaf kalau ini agak menyinggung atau ada sesuatu yang bikin orang tersinggung ya. Gini, tentang keyakinan. Dari awal mau nikah itu sebenarnya dia itu udah bilang sama aku, kalau kamu mau aku masuk Kristen ya oke, nggak masalah, kata dia. Aku tinggal ikut doang kan, karena cuma buat urusan di paper, kata dia, di surat-surat aja, nggak masalah aku ikut jadi Kristen. Di situ jujur guys, aku nggak suka sama sekali sama perkataan kayak gitu, dan aku bilang kayak sorry, kalau cuma kamu mau ikut agama aku cuma buat pernikahan, aku nggak bisa, kataku. Aku nggak bisa dan aku nggak mau. Mendingan kamu ya mau beragama nggak beragama terserah kamu, cuma aku nggak mau karena menurut aku agama itu krusial, penting, dan nggak bisa buat dipermainin atau di seenaknya kita pilih gitu guys. Nah udah, jadi kenapa aku sama dia memutuskan buat jalan masing-masing ya karena itu. Pertama karena prinsip ya, karena aku orangnya nggak mau maksain sesuatu keyakinan, dan aku juga nggak mau dia ikut keyakinan aku karena terpaksa, karena emang pengen banget menikah sama aku nggak mau. Walaupun aku udah ngomong dari awal gitu, dari awal-awal pacaran gitu aku udah ngomong, tapi ya udah akhirnya. Dan aku juga jujur guys, nyari pasangan itu bukan cuma sekedar iman itu jadi patokan ya. Aku punya prinsip dan penilaian sendiri tentang agama. No bullying ya, no bullying, karena ini kan prinsip hidup orang tuh beda-beda. Aku nggak mau ngejudge pilihan hidup kalian, aku juga nggak mau ngejudge kehidupan pribadi kalian sama Tuhan atau pemilik hidup atau pencipta gitu. Ini kehidupan aku pure sendiri masing-masing. Aku punya pandangan sendiri tentang keyakinan, terus aku juga punya pandangan tentang keyakinan dia. Jadi ya udah, aku kayak oke, jadi kita hidup beda keyakinan intinya gitu kan. Gitu, jadi tetap beda keyakinan. Jadi suami aku tuh pure masih sekarang tuh kalau orang tanya ateis atau Buddha, ya ateis gitulah, ateis Buddha lah, nggak jelas gitu pokoknya. Dan kalau aku sendiri mau sampai mati pun, mungkin aku bakal mau sampai mati pun aku bakal tetap jadi Kristen, karena emang itu pilihan hidup aku. Dan aku masuk Kristen itu dari umur, kalau bisa dibilang itu dari umur 3-14 tahunan. 3-14 tahunan itu aku udah mulai Kristen. Dan itu karena aku pilihan hidup, sekali lagi pilihan hidup. Aku gak mau menceritakan detailnya kenapa, karena ini sangat-sangat sensitif ya. Tapi garis besarnya keyakinan di keluarga aku itu bebas memilih. Bebas memilih. Emak gak pernah maksain, bapak aku juga gak pernah maksain, dan keinginan agama ini pun aku sendiri yang memilih. Jadi gak ada yang terpaksa, gak ada yang dipaksa-paksain. Jadi ini tuh pure keinginan hati aku sendiri dari aku belasan tahun remaja gitu. Itu pilihan hati aku sendiri.
Jadi no bullying, oke? Kalau kalian tanya kenapa nggak ikut emak kayak gini, kayak gitu, kasihan. Sekali lagi aku kasih warning ke kalian, setiap orang tuh punya pilihan hidup, hak asasi manusia, oke? Aku nggak mau memperdebatkan tentang agama kalian atau agama aku, keyakinan kalian atau keyakinan aku. Biar itu kita simpen. Jadi apa ya? Jadi sesuatu yang kita pergumulkan atau kita doakan sama sang pencipta. Jadi hubungan kita sama pencipta aja udah gitu. Kalau aku mau respect kalian seperti mana manusia merespek manusia loh, menghormati. Aku menghormati kalian sebagaimana kalian menghormati aku. Kalau kalian pun gak bisa menghormati pilihan aku, ya tidak apa-apa. Itu balik lagi ke kepribadian kalian. Kalau aku punya kepribadian ya karena aku punya kepribadian kayak gini. Aku mau menghormati siapapun, apapun pilihan hidup kalian, apapun yang bikin kalian bahagia, apapun kebahagiaan kalian, aku mau respect itu, oke? Oke, itu tentang keyakinan. Jadi kalau kalian masih bingung kenapa aku milih keyakinan ini, ya jawabannya balik ke kepribadian masing-masing. Jadi nggak ada sama sekali sangkut pautnya ya sama hal-hal aneh-aneh gitu. Sama pasangan aku nggak ada pindah agama sama sekali. Dan kenapa aku bilang aku nggak ada pindah agama, karena aku pertama, aku nggak pernah mengikuti keyakinan emak, walaupun dalam tanda kutip aku nggak bisa memilih saat aku lahir beragama apa. Jadi saat aku bisa memilih, ya orang tua aku mempersilahkan aja, kalau aku mau beragama apa tuh mempersilahkan. Jadi menurut aku nggak pernah pindah keyakinan, tapi memilih keyakinan gitu loh guys. Saat aku bisa memilih ya aku memilih, tapi saat aku baru lahir ya aku mana bisa memilih sih. Kalau misalnya keyakinan orang tua aku Kristen atau keyakinan orang tua aku Islam, aku nggak bisa milih sama sekali. Kalaupun aku dipilihin sama orang tua aku, itu kan bukan dari hati nurani aku, bukan dari ibaratnya, bukan dari pilihan hidup aku. Jadi kenapa aku bilang aku nggak pernah berganti keyakinan, karena emang pada dasarnya aku nggak pernah memilih keyakinan di awal lahir gitu. Jadi ketika aku udah siap memilih, aku memilih gitu. Jadi kita selesain tentang masalah agama di sini. Ini kita respect masing-masing. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Mari kita harmonikan Indonesia yang majemuk. Oke, untuk agama kelar ya. Oke. Berikutnya Q&A-nya lanjut. Oke, ini banyak banget sih. Oke, baik. Saat pernikahan kok nggak di-up? Saat pernikahan kenapa nggak di-up? Dari priwet pernikahan itu kenapa nggak di-up? Karena pertama, aku jujur sama kalian guys ya. Di sini aku mau jujur, aku itu nggak ada pesta pernikahan sama sekali nggak ada pesta pernikahan, akad model-model kayak pesta pernikahan tuh nggak ada gitu. Jadi emang benar-benar aku tuh nikah secara hukum gitu, secara hukum. Oke ya, jelas ya. Tapi foto pernikahan ada, tapi kalau buat ngadain acara gitu nggak ada. Aku cuma nikah secara hukum tok gitu. Jadi kalian mau bilang apa-apa itu pilihan hidup lagi, balik ya ke pilihan hidup lagi, karena aku merasa aku nggak pernah merugikan siapapun. Oke? Aku nggak pernah merugikan siapapun. Aku memilih hidup aku sebagaimana pilihan hidup aku gitu loh guys. Terus udah itu juga, kenapa sih kak nggak ada pesta? Ada satu dan lain hal yang memang aku yang memilih untuk tidak mengadakan pesta, tapi beda sama suami aku. Suami aku tuh awal kita mau nikah itu udah prepare budget, udah prepare ini, prepare itu buat kita ngadain pesta pernikahan. Biaya apa segala macam, orang tuanya juga udah, ibaratnya kalau orang tuanya tuh udah kayak udah terserah mau ngadain kayak gimana, bebas gitu kan. Bahkan orang tuanya mau support gitu. Tapi pas aku bilang aku nggak mau ngadain tuh mereka kayak aneh kan. Iya, mereka tuh enggak yang kecewa, enggak, tapi mereka tuh ngerasa aneh karena rata-rata orang itu kan pasti mau banget ya ngadain pesta pernikahan kan, ngadain pesta pernikahan karena sekali seumur hidup, maunya mewah apa segala macam, ini itu. Kalau aku justru dari diri akunya, aku yang bilang sama suami aku, maaf, aku nggak mau ngadain pesta pernikahan, aku punya alasan tersendiri.
karena satu dan lain hal yang emang menurut aku nggak bisa dan aku nggak mau. Bukannya aku nggak bisa secara apa ya, tapi ada satu dan lain hal yang nggak aku bisa ceritain sama kalian. Aku nggak mau mengadakan pesta pernikahan, oke? Makanya nggak ada foto yang bisa aku up, dan aku nggak mau nge-up gitu. Ada kalau foto nikah sih, ada foto nikahnya ada. Ini ada juga nanya, Kak bagaimana caranya atau channel untuk berangkat kerja di Jepang? Aku bukan kerja sayang. Yang masih berpikir aku kerja di Jepang, aku nggak kerja. Aku itu nikah sama orang Jepang, terus dibawa dan tinggal sama dia. Udah gitu, nikah sama orang Jepang, nikah gitu. Jadi status aku di sini tuh spouse ya, pakai spouse visa pasangan gitu, suami istri. BB NTB sekarang berapa, Beb? Jujur aku belum nimbang sama sekali, tapi terakhir kali nimbang di Indonesia BB aku tuh 50 kilo. Kalau tinggi badan mah nggak naik 155 guys. Aku 50 155. Tapi ini aku masih pengen dapat BB di 44 kilo atau 45 kilo lah ya. Belum terrealisasi. Umur kakak berapa? Tahun ini umur aku tuh 30 tahun, tapi nanti bulan Juni. Kalau sekarang masih 29 tahun. Next, sejak kapan bisa bahasa Jepang? Aku nggak bisa bahasa Jepang, jujur aja sampai sekarang bahasa Jepang aku masih belepetan, walaupun udah ngeles, tapi masih, karena kalau di Indonesia itu kan kita nggak ada lawan bicara, jadi kayak agak susah. Nah, pas di sini itu aku masih belajar banget buat bisa ngomong bahasa Jepang, jadi bahasa Jepang aku masih belepetan lah intinya ya. Buat video makan bareng suaminya, Kak, maunya sih gitu. Aku jujur dari dalam hati aku mau, cuma suami aku nggak bisa masuk video, dia tuh alergi sama video media sosial. Kalau kalian tahu orang Jepang di sini itu kalau tentang apa privacy, bahkan artis pun nggak ada yang bisa tahu orang kehidupan pribadinya. Itulah orang Jepang, itu culture mereka, dan aku nggak bisa disturbing itu ya culture mereka. Tadi yang beda keyakinan udah ya. Aku nggak mau nanya, aku cuma mau doain yang terbaik dan jauhkan dari deterjen yang punya penyakit iri. Makasih Naira, ini followers aku setia banget. Dari followers aku tuh kecil banget, ini dia udah ada. Halo Naira. Kalau kalian ada yang mau pindah ke Jepang juga, mau beradaptasi, ayo kita saling semangatin. Boleh follow aku, nanti aku juga follow kalian, nanti kita saling berbagi cerita. Kalaupun ada ibaratnya yang bisa kalian pertanyakan ya kalian tanyain, tapi aku minta maaf karena DM aku tuh banyak banget, aku bingung gimana cara ngebalesnya. Jadi aku tuh ngebalesnya tuh ya sebisa aku gitu. Aku tuh suka banget ya, kadang terharu ada yang ngirim kayak gini, nggak ada yang ditanya kamu bahagia, aku juga ikut bahagia, aku ikutin kamu sejak kamu masih kerja, semangat. Iya guys, aku tuh, kalian kalau tahu ngikutin aku dari dulu ya kerja, udah aku nggak mau nangis. Terima kasih. Teh, bahasa sama suami di sana pakai bahasa apa? Jujur pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang masih campur aduk, karena aku aduk-aduk bahasa Indonesia juga. Ini bahasa Inggris sih guys, bahasa Inggris sedikit-sedikit. Terus aku mulai minta sama dia ngomong pakai bahasa Jepang dikit-dikit juga, jadi biar aku terbiasa. Teh, apa suami sudah mulai terbuka masalah keuangan? Kalau masalah keuangan sama suami ini jujur ya guys ya, sama suami masalah keuangan dari kita pacaran di tahun kedua itu suami tuh udah terbuka banget masalah aset yang dia punya, masalah tabungan, aset segala macem, investasi dia apa aja,
apa yang dia punya ya, waktu kita belum nikah tuh apa yang dia punya, apa segala macam dia udah ngomong semuanya, income dia, pendapatan dia, pembayaran pajak dia, karena seperti yang kalian tahu pajak di Jepang itu sangat mahal. Jadi dia udah terbuka semuanya, dan jadi aku juga udah ya aku bisa menerima gitu, ibaratnya berapanya keuangan dia aku udah bisa terima, bisa memahami lah ya. Oke, jadi udah terbuka ya. Kak, apa suami bisa bahasa Indonesia? Bisa, tapi sedikit banget, cuma kayak apa kabar? Sedikit banget guys. Dia di tempat kerja itu gabungnya tuh sama orang-orang yang ngomongnya bahasa Inggris terus. Ada yang ngomong bahasa Indonesia cuma sedikit, cuma rata-rata ngomongnya bahasa Inggris gitu. Suami aku usia berapa? Suami aku usia 36 tahun. Jadi aku sama pasangan itu bedanya 7 tahun gitu. 7 tahun sama pasangan. Jadi suami aku masih 36 tahun guys. Jadi belum tua lah ya. Orang itu kelihatannya muda, cuma karena dia kurus banget, tapi jadi kelihatannya tuh kalau dari sedikit-sedikit kayak foto atau apa itu karyanya kelihatan tua gitu. Cuma orangnya mah muda, 36 tahun. Kalau sekali kalian lihat dari tangan ya, tapi kalau dari mukanya udah pasti kelihatan muda. Oke, begitu Q&A hari ini. Udah nggak ada lagi yang dipertanyakan. Tidak ada lagi yang dipertanyakan. Buat kalian yang masih ngirim DM support aku, terima kasih banget. Buat kalian juga yang terus ngasih semangat, buat kalian yang masih bertanya-tanya tentang aku, silakan mempertanyakan, aku akan menjawab sebisa aku. Dan ini Q&A pertama aku di tahun 2024, di akhir bulan Januari ini. Semoga kalian bisa menerima dan menghargai apa keputusan aku dan pilihan hidup aku. Intinya mau tentang agama, keyakinan, suami, hubungan, masa depan, pilihan hidup aku pengen tetap jadi diri aku sendiri. Aku pengen kalian juga bisa bahagia dengan kehidupan kalian. Kalian juga dapat sesuatu yang positif dari aku. Intinya kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai dan saling menyayangi ya. Kalau ada yang gak disuka dari aku minta maaf. Aku mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata atau omongan yang mungkin menyinggung dan menyakiti kalian, karena aku gak terlepas dari segala masalah, dosa, dan kesalahan, karena aku cuma manusia biasa. Jadi begitu dia video Q&A aku. Semoga kalian suka. Kalau masih ada pertanyaan yang pengen dipertanyakan, silakan komen di bawah. Aku siap untuk membalas sebisa aku dan secepat aku bisa. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.